Hello, what's up? Long time no see. Welcome back again to Notorious Pop Shift. I miss you all, guys. Really. Anyway, kemarin gue ketemu sama teman-teman sepermainan warnet gue dulu. Ya, gue dulu juga anak warnet ya. Dan kita ketawa bareng-bareng, ngobrol, nostalgia. Terus gue kepikiran, ternyata gue dan teman-teman gue punya kebiasaan di warnet yang mungkin relate sama kalian semua. Mungkin sekitar era-era 2000-an awal sampai 2010 mungkin. Sebelum ada tweet war, sebelum ada live stream 24 jam, bahkan sebelum orang-orang ribut di kolom komentar YouTube. Ada satu tempat di mana budaya internet kita tuh tumbuh, yaitu warnet, alias rumah kita semua. Warnet bukan cuma jadi tempat main, dia adalah panggung pertama kita tampil online. You know what I mean? Tempat kita bikin pesona digital kita, bohongin orang soal umur kita, dan mungkin nulis testi Friendster pakai emot-emot yang bikin lo gumoh sekarang. Dan hari ini, di Notorious Pop Shift episode 7 ini, kita bakal ngomongin beberapa kebiasaan anak warnet Indonesia yang bikin kita sadar alasan kenapa kita dilahirkan. So, first up on the list, paket malam sudah pasti jadi ritual sakral anak warnet. Yes, udah pasti ini nggak bisa dipisahin lagi sama anak warnet. Lo bayangin aja, masuk jam 12 malam, keluar pas subuh, kadang pagi malah. Bayar cuma 8-10 ribu at the time ya. Kalau sekarang mungkin nggak dapat, I don't know. Terus dapat headset setengah hidup dan koneksi yang bapuk. Padahal saat itu ya kita ngerasainnya tuh udah kenceng banget. Gua pernah ngambil paket malam bareng teman-teman. Pada saat itu entah kenapa feelingnya tuh sama kayak lu tuh liburan bareng teman-teman ke tempat-tempat wisata gitu loh. Kayak segala kebebasan adalah milik kita. Lo bebas ngapain aja di dunia maya. Ada yang main game, browsing, download lagu, pokoknya berjam-jam membangun eksistensi lo di dunia maya. Dan gak lupa, pop mie, kopi saset, teh gelas, dan semua snack-snack yang bikin tenggorokan lo sakit siap menemani lo. And the second of the list is bau. Di era-era seperti itu kan kita nggak selalu punya duit buat main di warnet yang agak sedikit VIP ya. Jadi kita kadang-kadang main di warnet yang ala kadar aja. Tapi baunya itu, it's something man. Lo tahu di warnet kalau baunya tuh khas campuran kayak keringet anak-anak baru pulang sekolah, terus ada bau rokok ya, kadang abang-abangan ada yang ngerokok, biasanya asbak sama keyboard atau mouse nggak jauh tuh. Terus ada pop mie, bau kari ayam dari pop mie itu asli semerbak banget. Dan satu lagi bau dosa. Ada AC sih di warnet, tapi AC-nya juga kayak ngeluarin bau-bau jurang gitu loh, tau nggak? Bau-bau kayak bawa anak sekolahan yang habis ngikutin mata pelajaran olahraga terus langsung rame-rame ke warnet. Terus di warnet biasanya gue main ada aja satu orang kisaran umur 25-an atau 30-an yang pasti abang-abangan yang gak pernah pindah dari meja yang biasanya dia pakai. Baju yang sama, terus tipikalnya udah pasti gondrong. Tapi kayak gondrong-gondrong bau gitu, tau gak? Kayak siapa ya? Kayak gini nih. Entah kenapa gue yakin dia tuh penyumbang bau terbesar di warnet ini. Anehnya tuh kita betah karena otak kita tuh udah terprogram. Which is bau itu adalah gaming. Bau itu adalah sebuah perjuangan. Oke, the third in the list is peralatan berminyak. Namanya juga warnet ya. Ada beribu-ribu orang make warnet itu. Jadi headset berminyak, mouse lengket, keyboard keras yang sisi sampingnya kuning-kuning gitu, itu udah makanan tiap hari kalau lo ke warnet. Dan gue tahu banget alasannya kenapa. Gue sering liat orang main sambil makan gorengan. That's why. Dan sejujurnya gue juga melakukan itu sih. Belum lagi bocil-bocil yang main sambil megangin duit recehnya di atas mouse. Nggak boleh lepas, duit takut hilang gitu loh. Kecampur dah tuh wewangian. Tapi kita nggak pernah komplain. Kita cuma ngelap pakai baju terus lanjut main lagi. Gue pernah bawa cewek gue dulu nemenin gue main 1 jam di warnet. Dan hal pertama yang dia ucapkan adalah, komputernya kok jorok banget. Tapi mau gimana lagi, duit gue waktu itu cukup buat main warnet murah. Yang billnya 4.000, monty 1.000. Udah bais dah duit. Persahabatan diuji di game online. Ini bener terjadi. Let's say you main Point Blank atau Dota, bisa bikin lu ngerti arti pengkhianatan sesungguhnya. Teman sendiri bisa jadi musuh, kill dicuri, suara jadi naik 1 oktav. Dan jangan heran kalau ada yang pulang duluan bukan karena waktu billnya habis, tapi karena sakit hati. Yahoo Messenger dan Friendster tentunya. Sebenarnya ada sih yang lebih lama lagi, yang lebih awal lagi itu MERC. Tapi ini yang lebih familiar mungkin lebih ke Yahoo Messenger dan Friendster. Jadi sebelum ada Instagram, kita eksis lewat testi alay Friendster dan status Yahoo Messenger. Lo pasti nge-typing ASL buat Age, Sex, and Location. Itu adalah mantra introduce paling powerful pada saat itu. Nggak kayak sekarang yang kayak, hey, halo dek, what the fuck is halo dek? Orang-orang yang pakai halo dek itu biasanya menyalahgunakan kekuasaan, bodoh dengan rambut cepak, dan sering ngutip-ngutipin duit-duit liar. Anjing. Dan gue yakin pada saat itu Friendster lo pasti isinya lagu-laguan kan.
buat nunjukin statement kalau lo orangnya begini, selera musik lo tuh gini, pokoknya semua attitude palsu lo jabarin semua di situ. Foto profil Friendster lo juga lo pasti dikasih quotes bijak ala don't judge book from cover. Oh my god, geli. Atau gini nih, my life my rules. Iya. Atau foto full body pakai gesper tulisannya my sex. Oh my god. Biar apa coba? Biar apa kalau yang my sex itu? Biar kayak film realita cinta dan rock and roll. Download lagu. Udah pasti kita download lagu dong buat keperluan kita punya handphone Symbian ya kan, pada saat itu masih pakai Nokia. Dari N-Gage 6600 apa segala macam ya, you name it lah. Jadi dulu download lagu itu adalah sebuah usaha. Harus pakai LimeWire atau Forshare atau situs aneh yang penuh pop-up. Sekarang sudah dipermudah dengan streaming platform yang bikin kita nggak perlu download lagi. Jadi langsung aja play aja lagu yang mau lu dengerin and everything's gonna be simple. Seal Online, Ragnarok atau RF, itu semua pelarian dari realita kita, ya kan? Ibaratnya gini, di dunia nyata, we are just nothing, man. Tapi di dunia maya, lo bahkan bisa ngomong sama atlet terbaik basket di sekolah lo, kalau lo semua tuh gak bakal nyampe jadi kayak kita, ya kan? Di dunia maya adalah kita rajanya. True story nih. Bahkan zaman audition dulu, kalau lo masih ingat, teman gue cowok is totally nerd, bahkan sampai punya pacar, coy, lewat audition. Asli. Mereka tukaran nomor handphone gitu, in game, terus SMS-an, back at the day just SMS, nggak ada yang lain. Terus seminggu kemudian ternyata ketahuan kalau itu juga cowok juga rupanya pasangannya. Jadi selama ini ayang-ayangan antar batang. What the fuck. Login pagi pulang sore, kadang lupa makan tapi nggak pernah lupa ambil quest. Inilah kehidupan anak warnet sobat. Tugas sekolah sudah pasti yang pasti kita acuhkan. Orang tua ngira kita ke warnet tuh buat ngerjain PR, kita minta uang sekitar 5.000 atau berapa, terus bilang kita harus ke warnet buat ngerjain tugas yang mengharuskan kita ngeprint dan sebagainya, padahal monitor kita tuh full, you name it, all the game. Kita sama sekali nggak benar-benar mengerjakan tugas itu secara full, bahkan terjadi copy paste tugas clipping dan lain-lain sebagainya. So we're not into the education, man. Kadang ada file di flash disk lo atau lebih dulu lagi disket, nama file di Word, tugas biologi.doc, tapi isinya cheat GTA San Andreas, anjir. Dan kita pulang ke rumah bawa flash disk isinya lagu-lagu Peter Pan dan ada file new folder dalam kurung 2 yang isinya mampu menemani kita mempelajari ilmu biologi tingkat avant-garde. You know what I mean. Koneksi masih nge-lag, game belum kelar, tapi udah tinggal 2 menit lagi countdownnya. Dan hati lo pasti berantakan dan sedih. Ini buat kita adalah sebuah perpisahan. Uang sudah habis, bahkan harus pulang jalan kaki, gak punya ongkos lagi. Kayak lo ngomong dalam hati, gua mau ngapain lagi ya setelah keluar dari dunia isekai ini. Padahal sebenarnya gak kenapa-napa juga ya. Besok juga dapat uang jajan lagi, yang pastinya gak lo pakai buat makan siang. Demi apa? Fire in the hole. Setiap anak warnet pasti punya komputer favorit, termasuk gue. Nomor komputer favorit gue adalah nomor 7, pojok dekat tembok. Karena gue ngerasa nggak ada yang bisa ngintipin gue ngapa-ngapain aja di monitor gue. Termasuk lo juga pasti punya komputer favorit lo di warnet, entah dengan berbagai alasan apapun. Dan kalau ada yang duduk di sana duluan, rasanya kayak, oh my god dia selingkuh gitu loh. Atau rumah lo diberakin orang random gitu. Dan mungkin kita rela nunggu tuh sampai kebagian. Dan itu sangat menyebalkan. Menunggu adalah hal yang menyebalkan. Aku benci menunggu, sayang. Kalau lo pernah ngalamin ini, jangan lupa like. Dan by the way, gue mau juga bacain komen kenangan warnet lo yang paling konyol. Karena mungkin ini seru ya. Mungkin di next episode gue bakal bacain nih komen-komen aneh-aneh lo nih di warnet nih. Ya mungkin lebih bizarre lagi daripada gue ya. Lumayan buat nemenin gue yang kesepian malam-malam. Jadi gue bakal ketawa mungkin dengerin celotehan lo soal pengalaman lo di warnet. Oke, itu aja untuk episode 7 kali ini. Dan jangan lupa subscribe ke Notorious Pop Shift. And see you in next episode. My baby, I love you so much forever.